Ya pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ekonom dari KOR Indonesia, Yusuf Manilet. Selamat sore Mas Yusuf. Selamat sore Mbak Priska. Ya Mas Yusuf, baru saja kita menyaksikan satu informasi yang menyampaikan bahwa Wakil Ketua DPR ini menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah menguat sehingga rupiah menguat. Benarkah yang terjadi demikian? Ya sebenarnya itu dua hal yang berbeda, karena kalau kita bicara penguatan rupiah dan penguatan IHSG yang terjadi dalam hari ini, itu tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu, di mana Bank Indonesia seperti yang kita tahu melakukan atau mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin. Dan di saat yang bersamaan sentimen di pasar saham juga relatif positif, mengingat di global sendiri kita mendengar bahwa sudah tercapai kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat, dan kesepakatan ini tentu mengubah sentimen yang tadinya negatif ke arah yang lebih positif. Ingat, kesepakatan damai ini akan memberikan implikasi terhadap seberapa jauh kemudian harga minyak internasional ini akan mengalami penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya, dan juga bagaimana respon-respon dari negara-negara maju termasuk di dalam Amerika Serikat untuk mengubah stance kebijakan mereka untuk merespon kesepakatan damai yang sudah dicapai oleh kedua negara. Jadi saya kira kombinasi dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia, dan juga sentimen positif terutama di hari ini yang disebabkan oleh faktor dari damai, kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat, ini menjadi kombinasi yang cukup baik yang dapat dilihat oleh investor, sehingga ini investor mulai masuk kembali di pasar saham dan juga di pasar obligasi, sehingga ini tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi beberapa hari yang lalu, dan juga penguatan sedikit dari pasar saham kita di per hari ini, seperti itu Mbak Prisca. Baik, tapi tetap adakah andil dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar? Ya, tentu beberapa masyarakat menilai bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah ada yang sudah berada pada track yang cukup tepat, gitu ya. Dan di saat bersamaan ada juga sentimen dari masyarakat yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu perlu diperbaiki, karena kita paham bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kan tidak sepenuhnya kritik ataupun evaluasi ya, termasuk di dalamnya terhadap program-program yang selama ini memang menjadi salah satu program strategis pemerintah, seperti katakanlah MBG, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih. Jadi karena kita ingat bahwa selain dari tuntutan demonstrasi yang terjadi hari ini dan juga pekan lalu, demonstrasi dengan tujuan ataupun pesan yang sama sebenarnya juga sudah pernah terjadi ya, kalau kita ingat di Agustus tahun lalu, dan beberapa poin yang disampaikan pun sebenarnya relatif sama, di mana ada keinginan yang disampaikan oleh para demonstrasi bahwa pemerintah tentu harus melihat kembali kebijakannya, melakukan evaluasi kembali, dan menilai bahwa kebijakan tersebut masih bisa disesuaikan gitu. Jadi ini saya kira sebenarnya merupakan contoh dari proses demokrasi, di mana ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan oleh beberapa kelompok masyarakat itu tidak baik ya, maka ada korektif di sana, ada sisi koreksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyampaian aspirasi di demonstrasi itu sendiri. Jadi kalau menurut kami memang kalau kita lihat ini ada dua sudut pandang yang memang perlu dilihat ya, artinya bahwa ada program-program pemerintah ataupun capaian pemerintah yang tentu masyarakat apresiasi, termasuk di dalam misalnya di kuartal pertama kemarin
pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya, dan itu saya kira merupakan hal yang saya pikir masyarakat apresiasi. Namun di saat yang bersamaan saat ini ada juga program ataupun kebijakan pemerintah yang sedang dikoreksi oleh masyarakat secara umum, dan ini saya kira merupakan hal wajar karena masyarakat yang merasakan hal tersebut, dan respon dari pemerintah lah yang kemudian akan menentukan bagaimana kelanjutan dari proses penyampaian aspirasi yang sedang dilakukan masyarakat saat ini. Ya, apakah aspirasi ini menunjukkan atau mewakili keresahan dari masyarakat secara umum, dan seberapa urgen perlu direspon dengan kebijakan, dan kebijakan yang seperti apa? Ya, kalau kita bicara apakah kemudian apa yang disampaikan aspirasi ini merepresentasikan masyarakat secara umum, ini tentu akan bisa sangat relatif ya jawabannya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat ya kondisi saat ini, bahwa aspirasi ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi di beberapa kota besar lain juga menyampaikan aspirasi yang kurang lebih sama. Artinya kondisi tersebut dibaca secara nasional dan tidak hanya terpusat pada satu atau dua daerah tertentu saja. Jadi saya kira memang ini merupakan permasalahan yang bisa dikatakan permasalahan yang dirasakan masyarakat secara umum, terutama pada masyarakat yang saat ini mengadakan atau menyampaikan proses aspirasi mereka. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, sebenarnya memang masyarakat tentu berharap bahwa pemerintah bisa segera merespon, bisa segera mengkomunikasikan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kalau kita bicara salah satu aspirasi dari masyarakat ya terkait harga Pertamax, ini pemerintah perlu mengkomunikasikan kenapa kemudian harga Pertamax dinaikkan pada kondisi saat ini dan apa langkah selanjutnya. Mengingat kalau kita lihat dari kondisi harga minyak internasional, sebenarnya trennya saat ini relatif mengalami penurunan. Meskipun juga ada kondisi di mana harga minyak ini bisa kembali meningkat apabila perdamaian yang sudah dicapai oleh kedua negara antara Iran dan juga Amerika Serikat ini tidak berlanjut, tetapi kondisi saat ini memang tengah mengalami penurunan, dan di tengah potensi penurunan harga minyak ini tentu ada semacam kebijakan yang seharusnya bisa diambil oleh pemerintah, misalnya melakukan penyesuaian harga Pertamax, dan ini merupakan salah satu respon yang diharapkan oleh masyarakat kalau misalnya kondisi dari harga minyak global ini mengalami penurunan. Di luar itu tentu permasalahan dari tata kelola kebijakan fiskal juga menjadi permasalahan yang diharap bisa diperbaiki ya. Tentu momentum dari permasalahan katakanlah di BGN, di program MBG itu bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan secara total program strategis ini, mengingat program ini punya andil ataupun alokasi anggaran yang tidak sedikit, sehingga wajar kalau seandainya masyarakat kemudian semacam menagih janji perbaikan dari program yang alokasi anggarannya itu tidak sedikit ya, cukup banyak. Dan terakhir tentu masyarakat berharap juga ke depannya pemerintah memberikan semacam sinyal bahwa apabila kondisinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, maka pemerintah akan menyiapkan bantuan yang memang diperlukan oleh masyarakat yang terdampak dengan kondisi saat ini. Jadi sinyal-sinyal seperti ini yang saya kira juga perlu atau diharapkan masyarakat untuk bisa disampaikan oleh pemerintah dalam komunikasi publik untuk merespon aspirasi yang tengah disampaikan oleh kelompok masyarakat yang berdemonstrasi saat ini, Mbak Priska. Baik, tadi sempat Anda menyinggung soal penyesuaian kembali harga Pertamax. Kalau seandainya memang harga minyak dunia ini turun begitu, apakah penyesuaian kembali harga Pertamax ini bisa dilakukan dalam waktu dekat? Mungkinkah secara ekonomi, mengingat keputusan untuk menaikkan Pertamax itu juga perlu waktu? Ya, saya kira memang itu bersamaan ya. Artinya karena kenaikan harga Pertamaxnya itu ditunda, makanya baru dinaikkan saat ini. Maka ketika harga global minyak internasional itu mengalami penurunan, maka dibutuhkan waktu juga untuk menyesuaikan harga ke bawah.
yang perlu juga kita diskusikan sebenarnya kan harga dari Pertamax ini kan sebenarnya masih ditanggung oleh pemerintah meskipun dalam nominal yang tidak sebesar harga yang ditanggung pada komoditas Pertalite gitu. Jadi karena masih ditanggung maka pemerintah juga harus memperhitungkan kondisi di ruang fiskal, di ruang APBN-nya. Apakah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut? Apakah memungkinkan? Saya kira kalau kita bicara di luar topik penurunan harga minyak global, ini bisa dilakukan apabila dalam beberapa bulan ke depan atau katakanlah 1-2 bulan ke depan pemerintah melakukan penyesuaian kembali dari sisi belanja. Misalnya ada penyesuaian yang cukup drastis dari program, sekali lagi program-program strategis yang dilakukan oleh pemerintah, dan apabila misalnya kondisi dari anggaran, defisit anggaran kita itu tidak mengalami pelebaran. Jadi saya betul sepakat bahwa meskipun ada potensi pemerintah bisa melakukan penyesuaian ke bawah untuk harga BBM non subsidi pertama, tetap diperlukan waktu, dan di waktu yang selisih waktu yang kita tunggu itu sebenarnya kita perlu pemerintah terutama perlu tadi ya mengirim sinyal bahwa akan ada penyesuaian apabila memang dimungkinkan, dan juga sinyal terkait bantuan yang diperlukan, bantuan yang mungkin akan diberikan oleh pemerintah ke masyarakat yang memang membutuhkan dan terdampak, seperti itu Mbak Priska. Baik, terima kasih ekonom dari KOR Indonesia, Mas Yusuf Manilet sudah bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat, Mas.